Halo cuy, balik lagi di sini sama gua Dimas Wahyu anjing. Onyet, onyet. Halo cuy, balik lagi di sini di kontennya DNS Kurpo bersama gua Dimas Wahyu Pratama dan Renal Febrian. Halo. Cuy, yang sempat gua bahas kemarin di konten sebelumnya di daily vlog DNS Kurpo, mungkin di sini kita bakal ngebar lagi ya cuy. Mungkin di sini ngebarnya konsepnya agak berbeda, yang dimana yang biasa gua buat itu ngebarnya kan ngelantur bareng ya. Di sini gua bakal buat ngebacot bareng sama Renal Febrian panjang cuy. Mungkin di konten sebelumnya pernah gue bahas perjalanan gue ke Kamboja ya cuy. Yang dimana gue sudah hadirkan teman gue yang sempat gue bahas kemarin. Tapi dia di sini bukan sebagai pelaku ya men? Bukan lah. Bukan ya? Bukan Lu bukan pelaku lah ya? Bukan pelaku, masa pelaku. Iya. Iya. Di sini dia sebagai teman gue yang gue ajak ke Kamboja tersebut. Jadi mungkin detailnya bakal gue ceritain juga di sini men, yang sempat gue bahas kemarin. Mungkin kurang deskrip, mungkin kurang detail, atau kurang ya setengah-setengah cuy gitu kan. Karena gue agak riskan ya cuy sebenarnya mau membahas konten ini. Gue pun bertanya kepada dia, ini aman gak sih cuy kalau dibahas? Menurut lo aman gak sih? Menurut gue pribadi aman aja sih bro. Aman. Aman aja. Ya kalau memang aman, dan dari dia juga sudah mengiyakan kalau konten ini ingin di-up atau ingin dibahas, mungkin gue bakal ceritakan dari awal ya cuy. Yang dimana gue kemarin sempat cerita tuh men, yang gue sempat bilang kalau gue dapat tawaran yang di Kamboja. Iya. Ya kan, mungkin ini sebenarnya bukan hanya konten ya, kayak kita sebenarnya ini sesehari kita ngobrol cuy sama dia nih sebenarnya, karena sebenarnya dia di sini korban kedua gua. Yang pertama itu kebetulan belum bisa hadir di konten ini, mungkin gua akan menampilkan orangnya nanti secara langsung juga. Di sini gua mulai di bulan April. Ya. Di bulan April itu gua sudah memiliki paspor yang pertama, dan gua ingin keberangkatan waktu itu ke Kambojanya, yang dimana di situ gue mulai berpikir lagi ya cuy, kayaknya buat nambah temen, buat ngajak temen lagi bisa deh kayaknya gitu kan maksud gue. Jadi gue tuh sempat mikir gini cuy, kayak gue ngajak lu juga waktu itu menurut gue, karena lu kan baru resign ya dari kerjaan lu kan gue mikirnya ya orang-orang kepepet kayak kita ini kan, maksudnya ya udah susah cari kerja di mana-mana gitu kan. Bener. Kita juga nggak kurang effort, kita juga udah lamar di bermacam tempat, di macam perusahaan yang belum ada panggilan sama sekali, atau kita nggak lolos gitu misalnya gitu ya. Mungkin lu bisa ceritain men, di mana lu mulai awal resign sampai akhirnya bisa diajak gua untuk ke Kamboja ini. Oke, jadi ya bener kata lu tadi sih bro. Jadi ya emang kepepet karena di situ gue habis resign dari kerjaan gue yang lama. Terus kebetulan juga lu ngajak kan. Jadi ya udah gue mengiyakan karena gue juga di posisi itu butuh sekali pekerjaan. Selain butuh pekerjaan, pastinya butuh duit ya. Iya, jelas tuh. Lebih jelasnya butuh duit. Yang dimana mungkin kita sebagai poros keluarga, penikmat gaji UMR, yang dimana ya mungkin tidak gua salahkan juga, kita sangat membutuhkan ekonomi kita harus stabil lah ya, minimal. Ya gue juga gimana ya cuy, kalau gue ngejelasin mungkin gue juga agak terbata-bata karena konsepnya sebenarnya gue agak takut, tapi ya memang ini yang mau gue bahas gitu kan bersama dia. Pokoknya di malam itu yang gue ingat, gue mulai menghampiri dia. Kalau di malam itu gue ngobrol nih cuy sama dia, kayak Nal,
gue dapet tawaran kerja jadi customer service. CS ya? Iya, gue awal dapat itu di CS men. Karena peruntukan gue pribadi tadinya tuh untuk di CS. Kebetulan gue udah konfirmasi juga tuh waktu itu sama supervisor yang di sananya langsung. Lu kalau punya temen ajak lagi untuk adminnya ya kan. Gue ngobrol sama dia di malam itu, ya sama men. Semua pikirannya juga pastinya Butuh. Karena kepepet. Balik lagi ke video-video viral Iya. yang sebelumnya. Lo apa yang lo rasakan ketika malam itu gue bilang ke lo kalau ayo deh berangkat? Yang gue pikirkan waktu itu ya pasti jelas dong, karena gue muncul di video-video beranda gue juga kan, ya tragedi kayak gitulah ya, peristiwa jual beli organ, jual nggak selamat kan ya. Tapi di sisi lain ya gue butuh gitu loh. Jadi rasa takut tuh udah nggak ada ya cuy? Udah nggak ada. Udah kebal lah ya. Udah. Kayak FYP kita tuh sebelum kita berangkat itu cuy, asal lo tahu itu ya nyampe di Kamboja diculik, terus Iya lagi. apa ada lagi tuh cuy, nyampe di sana kita dipulangin tapi nggak bernyawa gitu tuh, Namanya doang. Iya. Atau kita dipulangin dengan kondisi meninggal tapi organ tubuh tuh udah nggak utuh. Ya nggak sih? Iya. Banyak jahitan, banyak operasi atau mungkin matanya nggak ada gitu kan. Di situ kita hampir gimana ya Ci, kalau kita bisa jelasin, kita udah kebal lah ya, udah kebal banget lah ya. Kita karena satu sih yang pasti kita butuh keuangan itu harus stabil juga. Yang kita bilang tadi, kita ini poros keluarga dan sangat disayangkannya mungkin belum ada pekerjaan lain di Indonesia sendiri gitu maksud gue. Mungkin kalau ada waktu itu gue juga nggak mengajak dia juga, gue juga nggak ngambil apa ya Ci, kayak gue ngambil di satu titik kalau gue harus berangkat ke sana gitu ya kan, nggak juga gitu kan. Pokoknya di waktu itu dia udah berpikir kritis ya, menurut gue yang kemarin sempat gue bahas, ini otak-otaknya orang, kalau kata orang-orang crazy rich nih katanya otak-otak orang miskin. Tapi balik lagi, kalau keuangan gak stabil, apapun dilakukan. Ya walaupun gue tahu memang duit panas bakal panas juga sih gitu kan. Iya. Cuma kita nggak menutup kemungkinan balik lagi untuk keluarga sih pastinya gitu kan. Ya di hari itu pokoknya gue langsung menekankan ke dia, lu buat paspor. Iya gak sih? Iya lagi. Gimana men? Pas lu proses pembuatan paspor itu? Proses pembuatan paspor ya kan ditemenin lu juga kan ke kantor imigrasi juga buat paspor ya. Ya udah, dan di situ gue bodohnya gue bohong. bohong ya, kenapa itu? Ya bohong, jadi ya ditanya sama tugasnya tujuannya mau kemana dan mau ngapain aja gitu udah sampai di sana. Ya gue bilang gue mau ke Singapura. Tujuan gue ke Singapura. Gue bilang mau traveling gitu. Mau liburan. Ya hampir merata lah cuy. Sama halnya gue juga kayak gitu kemarin. Gue sempat di awal gue bikin paspor kan gue sendirian ya. Di situ gue bilang ke petugasnya kalau ya gue mau liburan ke Singapura gitu. Status gue waktu itu soalnya gue baru lulus men. Baru lulus, yang dimana kan mungkin sangat diwajarkan ya. Ini bocah pengen liburan aja gitu kan. Akhirnya nggak ada kecurigaan kalau gue buat berangkat ke sana. Dan waktu itu di bulan Februari awal ya cuy, kalau gue bisa tarik mundur, itu belum seramai hashtag kabur aja dulu. Iya kan? Iya. Sebelumnya itu belum rame banget kalau orang-orang bakal berangkat ke Kamboja itu. Makanya sebenarnya timing gue pas waktu itu. Cuma alhamdulillahnya gue nggak jadi gitu cuy. Ya cuma gue agak bingung juga sih jadi nggak jadinya ini gitu kan. Kayak lu kan salah satu yang buat paspor
pakai dana sendiri kan, dana sendiri. pakai budget sendiri lah ya. Karena ditekan sama lu bro. Iya. Ditekan karena apa ya? Iming-iming dan sistem kerja di sana katanya jelas, terus juga ya pendapatannya pasti kan. Jadi ya sempat rasa takut juga pasti ada. Tapi ya mau gimana lagi, gue mungkin saat itu gue mikirnya ya yang penting gue kerja gitu. Iya. Yang penting gue kerja dan gue nggak mau jadi ya beban keluarga aja sih. Iya, pasti sama. Iya. Gue juga sama. Cuy, kemarin gue sempat kayak gitu juga berpikir. Ya sangat disayangkannya mungkin lu pakai budget sendiri ya, Iya. yang dimana 650.000 itu Lagi anjing. bisa buat Lagi. apa ya? Kalau kata kita bisa main biliar full, Ya. Bisa itu. bisa main biliar full Buat atau pagi gitu ya kita dari malam. sewa PS Iya, lagi. bisa sampai berhari-hari gitu kan. Atau untuk Untuk apa tuh? keperluan lain Keperluan lain gitu ya. aja. Ya kalau keperluan nakal sih banyak. Cuma gue nggak bisa mengungkapkan gitu kan. Jadi udah enggak kan? Ya udah enggak lah cuy. Ya di sini dia buat pakai budget sendiri, sedangkan gua itu didanain langsung dari sananya langsung. Ketika itu pokoknya yang gua ingat hari H sebelum kita berangkat, ya kan? Nah, di situ tanggal 25 ya? Kalau Iya, nggak salah. tanggal 25 April. Ya? Pokoknya ya gue dengar dari lu juga katanya 25 kita berangkat gitu. Iya, di tanggal 25 itu pokoknya gua nginfoin juga ke lu kalau kita berangkat pagi pakai kereta. Karena kita posisinya ya di daerah Cilegon lah cuy gitu kan. Yang lebih kompeten buat proper buat ke bandara, setahu gue ya cuma kereta aja gitu kan. Kalau bis kan banyak transitnya gitu ya, banyak Kereta juga berhentinya sama lah. gitu. Ini transit juga lah. Kalau kereta kan satu jalur, Oh, satu jalur. istilahnya Oke. gitu kan. Kalau bis kan kita kadang turun di sini, kadang turun di sana gitu kan. Repotnya kayak gitu maksud gue. Dan gue nginfoin malam itu juga kalau kita berangkat pagi subuh di tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu pokoknya malam sebelumnya cuy. Ini disclaimer dulu mungkin kalau orang-orang belum tahu, budget kita tuh bener-bener nol, Nipis banget. nipis banget. Ya. Nipis banget. Akhirnya Budget nekat. budget nekat yang dimana gue sempat pinjam ke teman gue 100.000 kalau nggak salah ya. Gue pinjam 100.000 buat naik keretanya aja sama bikin kartu KRL ya. KRL. Kartu Imani gitu ya. kayak. Imaninya gitulah modelnya gitu kan. Tuh, basic. Iya, di situ gue mulai pinjam ke teman gue karena budget tipis bersama dia juga. Itu kita malam itu maksudnya ya pikiran tuh udah campur aduk cuy. Kita khawatir, kita mikir juga ke depannya kayak apa, dan kita mau berapa tahun juga di sananya, dan yang pasti pulang dengan selamat Pasti dong. pastinya lah Pasti ya. lah. Tapi Ya, malam itu gimana? Lu posisi lu? malam ini pas malam mau jadi berangkat kan lu bilang sendiri besok berangkat tanggal 25 itu. Dan di situ malam itu ada hal bodoh juga gue yang lakuin. Gue bohong sama orang tua gue. Gue bohong orang tua gue. Pas kalau jujur juga bakal dibolehin dong. Iya. Jelas dong. Apalagi orang tua gue juga nggak kudet-kudet amat main sosmed juga gitu. Iya. Dan pasti banyak muncul di beranda dia gitu. Dan di situ ya gue bilang ke nyokap gue dapat kerjaan di Surabaya. Dan gue bilang di situ gue pulang selama 2 tahun sekali gue pulang. Udah sih itu doang, gue bohong sama orang tua gue. Selama 2 tahun itu. Selama 2 tahun, gue bilang 2 tahun balik gitu kan. Oh ya, orang tua gue nggak kerja, masa di Surabaya 2 tahun pulang gitu ya. Gak mungkin kan. Iya. Buntu banget gue mau bilang kalau jujur pasti nggak dibolehin. Makanya gue bohong sih. Iya, betul. Ya sama halnya kayak gue kemarin cuy. Gue juga sempat cerita di konten sebelumnya kalau gue juga sempat membohongi orang tua gue juga, yang dimana ini tidak baik ya cuy. Jangan dilakukan juga. Alangkah baiknya mending lu jujur sebetulnya. Benar-benar harus Kalau jujur itu maksud gue lebih ke lu tenang. legowo, lebih luas ketika lu mau melakukan sesuatu hal juga gitu kan. Jadi lu nggak apa ya men, bahasanya mungkin nggak was-was lah Nggak gitu ya. was-was.
nggak ada ketakutan gitu kan akhirnya kan. Sama gue juga waktu itu gue izinnya gue kerja di Batam. Di Batam gue kerja di Batam, gue bilang gue 3 tahun baru bisa pulang karena gue waktu itu gue sempet embel-embelnya itu kalau gue bilang gue kerja di bagian alat berat. Jadi rigger. Ya? Waktu itu gue sempat bilang gue jadi rigger kata gue kan. Ya namanya orang tua kan percaya aja gitu, apalagi anaknya kerja gitu kan. Akhirnya gue ya menunggu keputusan sambil dia juga proses paspor dia 5 hari ya cuy. 5 hari? 5 hari ya lu ya. Dia 5 hari, gue seminggu karena gue kepatok sama hari weekend di situ. Hari Sabtu Minggunya. Pokoknya itu banyak cerita banget. Kita udah sempat masuk di grup WhatsApp ya. Iya. Ada grupnya itu ya? Ada grup WhatsAppnya men. Yang kemarin gue sempat bahas juga. Itu ada grup WhatsApp yang dimana namanya tuh Hong Kong Trip. Iya. Hong Kong Trip tuh menurut gue lucu banget ya namanya gitu kan. Seakan-akan kita mau traveling ke Hong Kong aja gitu. Ke Hong Kong gitu. Kayak ya layaknya kita mau orang traveling aja gitu kan. Cuma karena kita tahu maksud arahnya nih kemana gitu kan, ya udahlah gitu kan. Pokoknya di grup itu gue juga banyak konfirmasi karena di situ kan mulai ngelis ya cuy ya, mulai ada list yang dimana yang siap keberangkatan gitu. Besok atau hari ini gitu kan. Sedangkan gue mengiyakannya waktu itu di tanggal 25. Tanggal 25 itu sekaligus yang dimana gue, Renal dan teman gue yang satu lagi cuy. Maksud gue biar kita bertiga langsung ke sana gitu kan. Kenapa gue memilih di sini gue membawa teman? Mungkin kalau gue bisa jelasin ini agak lucu sih. Yang pertama, gue pengen banget ke sana karena gue apalagi negara orang gitu ya. Kita yang dimana mungkin pengalaman kita hanya mentok di sekitar Indonesia aja gitu kan. Yang kedua, gue khawatir kalau gue ada apa-apa di jalan cuy, gitu maksud gue. Jadi lu takut? Iya, sebenarnya gue masih takut. Takutnya ngajak-ajak ya? Iya, sebenarnya gue masih takut, tapi gue ngajak teman gitu kan. Maksud gue kayak amit-amitnya gitu kan, di tengah perjalanan gue disuntik atau gue dibedel gitu kan. Maksud gue kayak ada dia gitu kan, atau ada teman gue yang satu lagi gitu. Kita pun malam itu sempat ngerancang konsep ya. Ada ya. Kita tuh ngerancang konsep yang dimana kalau sampai kita apa ya, dihipnotis bahasanya mungkin, atau kita disuntik itu otomatis salah satu di antara kita gerak. Kita ngelawan lah ya. Wow, pasti jelas. Dan bodohnya kita waktu itu udah tahu kita ilegal, tapi di antara salah satu dari kita ini itu pengen ke kantor apa sebutannya, imigrasi Indonesia yang ada di Kambojanya gitu kan. Kata gue, ya ini sebenarnya agak bodoh sih, cuma ya balik lagi cuy, namanya kita juga butuh dan kita juga mau pulang dengan selamat ya cuy. Di sini mungkin gue punya paspor Republik Indonesia yang kemarin gue sempat bawa juga di konten gue, tapi yang ini punya Renal cuy, punya gue kemarin mungkin sudah di konten yang sebelumnya ya cuy. Paspor ini akhirnya bisa sih kepake ya sebenarnya. Bisa kepake, tapi ya yang nggak ilegal. Entah kita tujuannya kita liburan lah, gitu, atau kita umroh iya. Atau haji gitu kan. Aminnya seperti itu gitu kan. Ya mungkin banyak banget sebenarnya kisah-kisah gua ke Kamboja sama dia ini. Gimana ya cuy? Kalau gua ngerangkai itu sebenarnya agak susah sih sebenarnya. Yang di luar kita tiap malam juga sering ngebahas, kita tuh nggak pernah diem lah ya. Kita bahas, kita di situ kita bikin konsep gimana kita berangkat, udah di sana kita ngapain aja. Oke, kita udah bahas sampai ke situnya lah. Kita terlalu apa ya cuy? Kalau bahasanya mungkin kita membawa diri kita senang dulu, karena balik lagi kita nggak mau ada kekhawatiran di awal, ya kan? Yang pasti akhirnya bakalnya kan nggak jadi gini cuy gitu kan. Akhirnya di sini gue mulai berpikir di bulan apa ya cuy? April, setelah April, Mei Juni lah. Juni itu pokoknya keputusan terakhir ya. Juni itu keputusan terakhir yang dimana
gue bilang ke dia cuy waktu itu kalau kayaknya gue menarik diri gue, ya nggak sih? Gue menarik diri gue kalau gue cancel keberangkatan ke Kamboja. Yang pertama karena gue udah putus asa, yang kedua gue bener-bener takut cuy. Gue bener-bener takut kalau gue nyampe sana ya gue nggak hidup aja gitu, maksud gue ya dengan iming-iming gaji besar balik lagi ya cuy, resiko yang ada pastinya ada lah gitu kan. Kayak besar banget. Kalau malam itu gimana ketika gue ngejelasin ke lu kalau gue cancel? Tuh gua di situ kayak ini aja sih kok bisa gitu loh. Dia yang pertama ngeyakinin gua ngeyakinin yang tadi gue takut, jadi gue berani gitu untuk berangkat gitu. Tapi di ujung acara atau ya mau pagi kita mau berangkat gitu ya, dia ngenselin gitu loh. Jadi apa ini gitu loh. Jadi kayak bingung aja sih, ragu gitu. Akhirnya dia juga ragu cuy, yang dimana gue sudah bilang juga dengan jujur ke dia, ya mungkin di sini ada bahasanya karena dia pakai budget sendiri, ya mungkin kedepannya adalah budget-budget tambahan lah gitu kan. Istilahnya kalau mungkin gue bekerja, gue bakal nutupin nih gitu kan. Dan sebaliknya cuy gitu kan, istilahnya seperti itu, karena banyak banget prosesnya sebelum kita ke sana itu lumayan rumit nggak sih sebenarnya ya? Kita kemakan waktu, kita kemakan apalagi ya, kayak kita budget buat ngeluarin persyaratan untuk bikin paspor aja kan udah lumayan. Lumayan. Gitu. Kita ke kantor imigrasi juga itu terhitungnya sudah bensin gitu kan. Effort lah. Kita cukup effort di situ lah. Cukup banyak effort dari kita berdua. Kita juga gimana ya cuy kalau kita ngomongnya ya, gue juga bingung sih sebenarnya. Ya banyak sih sebenarnya yang mau kita bahas juga tentang Kamboja ini sama dia. Mungkin di episode kedua gue sama Renal bakal bahas hal yang apa yang kita lakuin ketika di sana di episode kedua nanti. Jadi tungguin aja cuy, tetap di DNS Korpo, Dimas Ngucap sendiri, di konten ngebacot bareng Renal. Bye bye.